Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama dua orang teman saya akan melakukan sebuah obrolan ataupun pembahasan yang mana akan digunakan untuk tugas UAS mata kuliah Hukum Perdata Islam. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Muhammad Daman Khairi. Saya Arif Rahman Duyadi. Dan saya Fikri Askariza Musyafa. Baik, topik pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai pernikahan dini. Mengapa kami memilih topik tersebut? Karena pernikahan dini ini merupakan suatu praktek yang masih marak dilakukan di Indonesia sendiri. Seperti itu. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana sih opini teman-teman berdua mengenai pernikahan dini? Nah, ya di sini gue mau jelasin sih masalah pernikahan ini. Karena kan banyak banget ya di kehidupan kita ini mendengar orang-orang yang masih muda itu udah nikah gitu segala macam. Banyak lah problematika pernikahan dini itu hampir di kota-kota, di pedesaan gitu kan, banyak juga gitu. Nah, kita ketahui dulu lah pernikahan dini itu sebuah pernikahan yang dilakukan usianya tuh masih relatif muda gitu. Ya kisaran umur 19 tahun lah. Kisaran umur 16 tahun gitu, sampai yang itu yang wanita, terus yang laki-laki itu 19 tahun gitu. Rata-rata itu dikategorikan sebagai pernikahan dini gitu. Nah, ini juga sebenarnya menyinggung dari undang-undang perkawinan juga sebenarnya sih. Yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gitu. Nah, juga kan dijelasin kalau misalnya di KH itu kalau pernikahan dini itu di pasal 15 itu udah tertera kan batas-batas usianya itu berapa aja gitu. Kalau misalnya di perkawinan itu kan batas usianya untuk wanita kan 16, kalau misalnya laki-laki itu 19. Itu konteksnya termasuk perkawinan dini gitu. Ya, mungkin itu sih dari argumen saya sih. Mungkin bisa dari Mas Arif. Dari aku juga setuju sama apa yang dibilang Riza. Emang pernikahan dini kan sebenarnya isu yang udah lama, udah terjadi dari dulu gitu. Tapi kalau sampai sekarang tuh masih banyak terjadi. Apalagi undang-undang perkawinan juga udah membuat batasan usianya di umur 16 dan 19 tahun. Terus apalagi udah ada undang-undang perubahan tahun 2019 nomor 16 itu dinaikkan lagi umurnya, jadi laki-laki dan perempuan itu di umur 19 tahun gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa di masa sekarang ini, apalagi setelah udah undang-undang perubahan itu, kenapa masih sering terjadi gitu? Karena kalau dilihat dari data-datanya dari Komnas Perempuan, di situ ada sekitar 60.000 pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan gitu loh. Iya, artinya apa ya? Pembatasan usia ini belum secara penuh efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini seperti itu. Terus kalau menurut teman-teman nih, kira-kira ada nggak penyebab gitu, faktor yang bikin kenapa pernikahan dini itu masih terus terjadi sampai sekarang ini? Kalau menurut saya pribadi sih, tentang pernikahan dini kan mengenai umur dan sebagainya itu kan sudah tertera di undang-undang kan, di KHI juga sudah ada. Nah, mungkin kenapa itu masih marak terjadi, berdasarkan sepengetahuan saya, pernikahan dini itu dipraktekkan di desa-desa pelosok yang mana mereka itu masih memegang erat adat mereka gitu. Mungkin karena dasar gengsi dan lain-lain, karena di satu desa itu sudah terbiasa perempuan masih muda itu sudah menikah, dan bahkan ada di beberapa tempat di Indonesia yang mana itu perempuan itu dilarang bekerja karena menurut mereka kodratnya perempuan itu ya sebagai istri, kerjanya di rumah, masak dan sebagainya ya. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan karir mereka seperti itu. Jadi itu masuk faktor budaya juga. Sebenarnya kalau diklasifikasikan tuh ada
ada beberapa lah yang bisa kita lihat gitu sebenarnya. Ada dari, misal kita bahas satu-satu ya, dari bidang ekonomi gitu. Mungkin kalau masyarakat penduduk-penduduk yang ada di desa atau mereka yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah, terus dalam keluarga itu memiliki anggota keluarga yang banyak seperti itu, saya kira banyak orang tua yang mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya secepatnya gitu. Karena ya logikanya kalau kita melepaskan lah, istilahnya melepaskan satu anggota keluarga untuk menikah kan, apalagi dinikahannya dengan dengan calon pria yang mapan seperti itu kan. Itu dapat meningkatkan perekonomian keluarga juga, terus mengurangi beban pengeluaran juga, karena satu anggota udah bareng dengan suaminya gitu. Ini kan lebih sering terjadi ke anak perempuan sih. Ya masih ada kepercayaan juga soal ya wanita nggak perlu nggak perlu sekolah tinggi. Jadi ya tinggal nikah aja gitu. Terus ya ada faktor-faktor lain sih, kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari teman-teman pernah, kalau kita kan bertiga kan asalnya beda-beda kan, mungkin pernah nemu di tempat tinggalnya kasus pernikahan dini dan sebagainya. Kalau misalnya dari aku sih belum pernah sempat nemu sih masalah pernikahan dini itu. Jadi masih kayak pada umumnya aja sih, normalnya aja, umurnya orang-orang matang buat nikah gitu. Tapi kalau terkait problematika pernikahan itu sebenarnya banyak sih ya. Problematika perkawinan anak itu terkait dengan adanya biasanya perbedaan pandangan terkait substansi aturan tentang perkawinan anak, baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam atau hukum positif gitu. Pada perbedaannya itu sumbernya dari kedua hukum tersebut tuh tentu pastinya berbeda gitu. Hukum positif itu seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum-hukum yang ada di Indonesia ya. Itu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat atau wadah hukum itu diambil seperti norma, tradisi, dan kebiasaan gitu. Dan juga pada hukum positif itu batas usianya itu kan ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas. Yang jelas itu batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam ya, dari Al-Quran ataupun hadis disebutkan itu ciri-ciri atau isyarat mengenai batasan usia perkawinan melalui ya balik gitu ataupun yang lain. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis juga muncul berbagai penafsiran dari banyak perspektif ulama mengenai batasan usia perkawinan juga, dan beberapa argumentasi dari tokoh-tokoh masyarakat di desa juga gitu sih mengenai batasannya itu kan sebenarnya banyak ya, dari hukum positif dan kombinasi hukum Islam dan undang-undang undang-undang yang lainnya tuh beda-beda gitu loh mengenai batasan umurnya untuk pernikahan dini gitu sih, kurang lebih. Berarti dari hukumnya pun masih beragam gitu ya, nggak ada yang ya jadi pastinya gitu batasnya antara KI dan hukum positif. Ya, hukum positif masih ada perbedaan seperti itu. Tadi kan juga sudah dijelaskan sama Mas Arif mengenai faktor penyebab pernikahan dini itu dari segi ekonomi, yang mana ekonomi keluarganya dari si wanita ini rendah sehingga mereka menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang ekonominya lebih di atas mereka. Terus saya juga menemukan suatu faktor yang mungkin bisa juga meningkatkan terjadinya pernikahan dini, yakni disebabkan oleh
SDA di suatu desa tersebut itu rendah. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti itu, sehingga pengetahuan mereka mengenai pernikahan itu kurang. Minim ya? Iya, minim, pengetahuannya minim, sehingga mereka nggak tahu idealnya anak perempuan itu menikah umur berapa. Mereka nggak tahu kematangan berpikir anak perempuan untuk menghadapi pernikahan dan membentuk suatu keluarga itu umur berapa. Mereka nggak ngerti ya. Jadi mereka tinggal ya mikirnya anakku perempuan udah gede, yang penting udah head lah, kesannya udah head itu udah boleh nikah gitu. Ya, mungkin mereka kurang ini aja ya, pemahaman soal resikonya Ya, apa. mereka nggak kira-kira sampai situ. tanggung jawabnya sampai mana, Ya. terus ya hak dan kewajiban yang dilakukan tuh kayak gimana mungkin Ngurus anak dan belum lain-lain tahu ya. Mereka nggak mikirnya nggak sampai situ gitu. Bener-bener. Itu sih. Iya sih, itu juga sebenarnya faktor-faktor ini saling berkaitan. Mengenai soal pendidikan tadi juga di situ ada peran orang tua yang besar gitu. Ya, Jadi ada dari faktor orang tua juga, apalagi dalam kondisi kan ini pernikahan dini ya, berarti anak ini masih berada di umur yang sangat muda gitu. Di itu kan fase dimana ya dia masih merasa terikat dengan orang tuanya dan masih nurut banget gitu loh untuk disuruh apa-apa gitu. Masuk dalam menikah gitu, apalagi dengan melihat kondisi keluarga seperti itu, ya peran orang tua sangat besar gitu untuk menikahkan anaknya, untuk segera langsung menikah gitu, atau dijodoh-jodohin dengan rekannya, ada rekannya punya anak, terus dijodohkan aja biar segera menikah segala macam. Terus dari orang tua juga ada alasan kekhawatiran juga, takutnya anaknya macam-macam kan di era sekarang, ya pertukaran informasi bebas lah gitu. Jadi ditakutkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, akhirnya lebih baik dinikahkan. Banyak juga ada dari orang tua pun mungkin mereka membawa adat ya, terus itu dipaksakan ke anaknya untuk dilakukan gitu dengan alasan untuk menjaga adat gitu. Cuman ya itu tanpa kurangnya pemahaman soal resikonya ternyata kayak gitu. Kira-kira ada faktor lain nggak menurut Rija? Faktor yang lain, faktor apa ya? Sosial media ya. Sosial media. Dari beberapa faktor tadi kan saling berkaitan, kayak pendidikan, terus orang tua itu kan ada Ekonomi. Ya, ekonomi Saling kan berkaitan lah ya. ada terkait gitu. Mungkin ada di luar itu. Di luar itu ya sosial media sih kayaknya. Apa namanya, kalau sosial media tuh rata-rata kan kalau zaman sekarang tuh remaja-remaja tuh update banget lah, udah intinya udah terkontaminasi dengan era globalisasi lah kalau bisa dibilang gitu. Kayaknya nggak bisa lepas dari bisa HP, lepas dari gadget dan dari mungkin sih anak teknologi muda segala nggak macamnya gitu kan ya. sosial media. Nah, kemajuan ini kan juga berimbas kepada apa namanya, dampak buruk ya. dampak buruk gitu kan, apa namanya, informasi-informasi itu kan biasanya remaja itu kayak apa namanya, Mungkin mereka belum bisa memfilter informasi-informasi yang mereka lihat gitu, karena saking cepatnya harus dengan algoritmanya segala macam. Itu jadi apa namanya, kemajuan teknologi ini kadang juga bisa bikin berdampak buruk bagi remaja sih, Seperti beredarnya konten-konten vulgar, konten-konten di vulgar TikTok gitu dan kan. lain-lain. Kan kadang-kadang remaja tuh kayak menyalahgunakan gitu kan, apalagi remaja-remaja zaman sekarang tuh masih kayak labil banget gitu kan. Jadi kayak kurang muda kan bisa pasti. mengontrol emosionalnya dan psikisnya gitu, masih kayak ya pokoknya masih bocah-bocah lah gitu loh. Kan terkadang pun juga nggak mesti remaja juga sih sebenarnya, kadang orang tua pun juga banyak banget kasus-kasus yang kayak misalnya perselingkuhan dan segala macamnya gitu kan, kayak apa namanya, kurang kasih sayang gitu misalnya. Contohnya kayak suami istri, terus suaminya lagi ada nyelesain studi di luar gitu, terus istrinya kayak kurang kasih sayang sampai selingkuh segala macam. Itu juga kan sebenarnya nggak berpatok kepada remaja juga, cuman karena emang sekarang lagi sering-seringnya dengar kalau orang-orang tuh pada banyak yang nikah muda gitu kan. Jadi kayak sebenarnya sih nggak masalah, yang penting udah siap mental dan finansial segala macamnya gitu,
ya nggak masalah sih menurut argumentasiku sendiri gitu loh. Ya. Nah balik lagi ya, mungkin soal faktor sosial media juga ini tuh dibantu dengan apa namanya, anak-anak remaja ini kan masih di fase-fase yang pubertas gitu, yang apa namanya, perilaku mereka, rasa penasaran juga masih besar terhadap sesuatu yang baru yang orang dewasa lakukan. Mereka nyalinya ada, cuman apa namanya, belum tahu resikonya kayak gitu. Dengan apa, hormon yang seperti itu ditambah dengan sosial media yang memberi ya informasi-informasi yang nggak jarang itu vulgar gitu, dan sepertinya berlebihan untuk diakses oleh remaja. Apalagi kayaknya anak-anak ini lebih jago dalam mengoperasikan sosial media ya daripada orang tuanya. Jadi orang tuanya pun jadi tidak bisa mengawasi apa yang anak-anak lakukan ini kan. Mau ngawasi pun ya nggak paham bisa, juga, nggak nggak bisa gitu. Nggak bisa 24 jam. Bener. Ini jadi faktor yang penting lah. Bahkan menurut saya sendiri pun dari beberapa faktor sebelumnya ya, sebelum di atas sosial media tadi, kalau faktor sebelumnya kan bisa menyebabkan pernikahan dini, tapi pernikahan dininya itu sah gitu loh. Maksudnya ya sah lah, sah secara agama dan secara dilakukan dengan ya nikah aja gitu. Nah, sedangkan faktor efek dari sosial media ini itu mungkin saja bisa mengarah ke pernikahan dini, dan nikahnya itu terjadi karena kecelakaan itu tadi, karena mereka sering di sosial media sering melihat konten-konten dewasa, akhirnya mereka penasaran dan ingin melakukan itu, sehingga mereka membuat perbuatan yang tidak harusnya dilakukan. Banyak sih sering ya berita itu. Jadi maksudnya di sini kecelakaannya itu kecelakaan kayak mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah, hubungan intim gitu ya. Sehingga setelah terjadi kecelakaan akhirnya si wanita hamil, akhirnya mereka dipaksa untuk menikah. Terpaksa harus kudu nikah. Otomatis kan ini 2 kali kan, udah nikah dini, kecelakaan lagi kan, apalagi malah bahaya gitu. Apalagi kan kalau di Indonesia ini kayak kalau orang-orang yang udah kayak melakukan kesalahan tersebut tuh kayak hukumannya cuma simpelnya kadang juga cuma disuruh nikah aja gitu, kayak nikahin anaknya aja gitu, kayak nggak mau ambil ribet. Sedangkan kalau misalnya di Islam itu kan udah hitungannya zina udah kudu dicambuk dan segala macem gitu kan. Jadi kayak kurang aja sih untuk penanganan masalah hukumnya sih kalau di Indonesia menurut saya sih gitu. Ya jadi nambah juga di faktor kecelakaan ini kan berarti kan ada peran sosial media juga ya tadi, seperti yang pendaman karena konten-konten pornografi seperti yang diakses, terus karena hormon remaja juga ya, jadi ya akhirnya mereka ada keinginan lebih untuk pengen melakukan gitu karena tidak ada pengawasan juga, dan ketika terjadi tanpa pemahaman yang cukup soal seks gitu, akhirnya ya terjadilah kehamilan di luar nikah gitu. Nah terus udah bisa kita lihat ya dari faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, itu tuh berkaitan sebenarnya ya. Kondisinya dari soal ekonomi itu beralih ke pendidikan yang rendah juga, dari ekonomi dan pendidikan yang rendah juga. Di situ ada peran orang tua yang besar seperti itu, terus ditambah dengan zaman yang udah maju, sosial media, anak-anak yang di bawah umur tadi itu yang di bawah pengawasan takutnya melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu ya, melakukan hubungan seksual di luar nikah seperti itu. Nah kalau tadi kita udah bahas soal faktor-faktor yang menyebabkan, pasti kan ada dampak yang ditimbulkan dari, pasti kan dengan dibuatnya aturan ini kan karena ada resiko yang dihindari gitu. Nah menurut kalian ada nggak dampak-dampak yang dihasilkan apa aja gitu? Menurut saya dari pernikahan ini, menurut saya dampak dari pernikahan dini yang paling besar gitu ya, atau paling kelihatan lah, itu pastinya dari sisi pasangan masing-masing, suami dan istrinya. Yang mana mereka ini kan masih muda, otomatis mereka mental dan psikisnya pun belum matang untuk membangun suatu keluarga, untuk hidup bersama berdua. Sedangkan mereka ini
pikirannya masih labil, masih muda kan, belum sampai sana. Iya, belum sampai lah seperti orang dewasa pada umumnya. Otomatis ketika mereka dalam suatu keluarga ini memiliki suatu kewajiban ya, dilakukan gitu. ya, dan bahkan ketika mereka berkonflik pun saya yakin mereka belum bisa sih mikir matang gitu untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga mereka egonya masih tinggi dan mereka akan mengambil langkah gampang dengan udah cerai gitu. Ya akan sering terjadi pertikaian. Iya, pasti. Jadi itu bisa dilihat dari dampak kesehatannya sebenarnya, nggak Riza? Kalau dari dampak kesehatan menurut kamu gimana? Nah, kalau dari dampak kesehatan nih Secara lebih psikologis. merugikan di pihak perempuannya sebenarnya sih, dan gitu. anaknya juga, karena hubungan seksual yang dilakukan ini terjadinya ke apa namanya, Mungkin pokoknya intinya sangat beresiko pada ini sih kayaknya pada di apa namanya organ reproduksinya reproduksinya anak reproduksinya yang belum matang, terus dapat berisiko terjadinya prematur atau disebut dengan keguguran janin. Bagi pernikahan dini tadi apa tadi maksudnya kecelakaan tadi kan. Nah, keadaan tersebut tuh dapat juga dengan sebenarnya apa namanya diperparah dengan adanya pertengkaran dari masalah-masalah yang muncul karena pernikahan dia di bawah umur gitu loh. Itu masuk kesehatan mental ya, jadi kesehatan mental wanita itu apa namanya, dia tuh jadi stres gitu loh, intinya jadi stres, jadi apa namanya, dan juga itu pasti bakal berpengaruh pada janinnya tuh dari bayinya juga gitu kan tuh. Jadi kesehatan calon ibunya tuh apa namanya terpengaruh lah pokoknya. Jadi kesehatannya di sini nggak hanya dari kedua pasangannya kan, mungkin di sini terutama yang wanita, cuman termasuk anak juga kalau yang ada anak yang dikandung, jadi kena imbas juga. Ya, terus pertumbuhan perkembangannya juga ya, mungkin karena sering melihat pertikaian segala macem, mendapatkan kasih sayang cukup gitu. Jadi ini melebar kemana-mana sebenarnya. Iya, Jadi, bukan hanya mental sih, ke fisik juga. Fisik juga ya. Fisik juga. Betul. Terus ada dampak lagi nih selain Gimana? dampak kesehatan. Menurut Ari gimana? Menurut aku ya, bisa kita lihat itu dari dampak ekonomi. Ini berkaitan lagi dari faktor tadi ya, karena pendidikan, dan ekonomi. Dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini kan kebanyakan mereka, bukan kebanyakan emang ya, mereka melakukan di bawah umur gitu. Artinya itu kan masih di usia mereka menempuh pendidikan, usia wajib untuk menempuh pendidikan. Sedangkan yang pasti banyak dari mereka sudah putus sekolah gitu, di dunia pendidikan yang rendah tadi ya. Jadi mereka otomatis susah untuk mendapat pekerjaan yang layak. Nah di sini kalau dari sisi laki-laki ya, yang mungkin di masyarakat kita perannya untuk mencari nafkah, yang mencari uang, di sini laki-lakinya ini belum bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk menghidupkan keluarga gitu, untuk bahkan untuk 2 orang aja, apalagi ditambah tadi dia punya anak gitu. Yang pasti kan dengan menikahkan ini bukannya mengurangi beban orang tua yang menikahkannya, justru malah apa namanya menambah beban. Jadi apa namanya, orang tua yang menikahkan tadi harus mengeluarkan biaya lagi untuk tetap melangsungkan kehidupan keluarga anaknya gitu. Tapi itu mungkin terjadi ketika si cowok yang di bawah umur juga sih. Cuman kan ada juga kasus yang wanitanya aja yang di bawah umur, tapi yang pria udah cukup umur lah, jadi udah cukup layak seperti itu. Tapi ya dampak ekonomi itu sangat besar sih. Iya, berpengaruh banget sih hasilnya, benar-benar. Intinya. Terus ada dampak lagi nggak? Apa mungkin dari mungkin dari Mas Daman ada tambahan dari dampaknya mungkin ya, bisa kalau bisa. Mungkin selain dari ekonomi, terus dari kesehatan, itu pasti juga karena mereka masih muda kan, pasti ada namanya dampak psikologis. Psikologis karena selain mereka ini masih muda, otomatis mereka ini secara psikologis
udah masih mang, anjing. masih labil sih menurutku. Psikologis Iya, masih iya, kayak masih kayak terpikir kayak pinginnya senang-senang doang gitu Iya, kan. Dia kan soalnya kayak di berpikir umur mereka itu belum seharusnya untuk sudah untuk membangun berkeluarga gitu kan. Jadi Mm-mm. psikisnya tuh masih Di umur mereka itu seharusnya umur yang masih bisa explore lebih luas lagi, nggak langsung harus di pernikahan seperti itu. Iya. jadi itu masih kesiapannya tuh masih rendah juga sih Iya. gitu. Jadi secara mental Enggak karena ditambah juga rendahnya mungkin pemahaman tentang pernikahan juga gitu kan. Mungkin di pandangan mereka menikah tuh kayak asik dan segala macam. Iya, Padahal iya. sebenarnya di situ banyak banget problematika Iya, yang iya. bakal muncul ketika sudah di atas tahun mungkin atau di atas beberapa bulan kemudian tuh bakal ada banyak Iya, masalah-masalah yang dan muncul gitu kan. kualitas pemikiran mereka belum sampai sana Iya, untuk gitu. menerima itu semuanya. Ya, jadi berarti kalau dilihat dari dampak-dampaknya ini berarti apa ya, sangat berbahaya ya gitu. Iya Risikonya sih. tuh besar Iya, iya. banget gitu. Benar-benar. Jadi Bukan suatu hal yang enteng dan sepele gitu loh. jadi mungkin itu yang bikin apa namanya, kasus pernikahan di Indonesia itu masih Kayak benar-benar angkanya masih sangat tinggi ya. Iya, iya, iya. Yang sering terjadi di Indonesia gitu. Apa ya, mengenai itu sih mungkin kita punya saran lah gitu untuk kedepannya, siapa tahu bisa membantu membantu dan meminimalisir Iya, benar-benar. terkait pernikahan dini yang terjadi di negara Indonesia terutama gitu kan. Kalau dari aku ya, ini mungkin soal orang tua sih, karena Betul, orang tua betul, jadi faktor yang cukup kuat juga. Mungkin untuk para orang tua, apalagi yang di seumuran kita yang akan jadi orang tua nanti ke anaknya, mungkin kita harus lebih memperhatikan gitu soal kesehatan. Soal intinya soal progresnya dia tuh kan kita harus bimbing lebih agak sedikit diperhatikan lah, soalnya kan zaman sekarang tuh banyak banget orang tua kayak yang mau bebaskan anaknya segala macam gitu, kayak mudah banget percaya bahwa anaknya bakal ngelakuin hal-hal yang positif gitu. Padahal sebenarnya sekarang tuh era globalisasi, jadi kayak apa, sosmed tuh bisa membunuhmu kalau kita nggak bisa memfilternya gitu loh. Berarti ya sekarang kan tingkat pendidikan juga udah semakin tinggi gitu. Banyak orang tua yang sudah berpendidikan lah. Jadi mungkin mereka bisa memberikan pemahaman kepada anaknya. Terus juga lebih ke apa ya, ketika orang tua yang di sana yang ingin punya anak, mungkin lebih memikirkan dulu begitu. Kira-kira resiko yang bakal terjadi seperti apa untuk anaknya. Termasuk ya nanti bakal seperti apa, apakah pernikahannya sudah pendidikannya sudah siap, termasuk uang pendidikan ya, itu kan berkaitan dengan faktor ekonomi tadi. Terus pergaulannya bakal seperti apa ketika orang tuanya masih merasa kayaknya belum mampu dia untuk membahas itu gitu, atau ya jalanin aja gitu. Ya lebih baik jangan gitu. Dipikirin dulu lah sampai jangan sampai ya terulang gitu loh seperti masa-masa yang sebelum-sebelumnya. Kalau menurut kalian gimana? Ya setuju sih. Kalau menurut aku sendiri peran terpenting pastinya orang tua sih. Orang tua, soalnya kalau mau menikah pun, ketika seorang mau menikah pasti izinnya ke orang tua kan. Benar. Nah, otomatis orang tua ini perannya besar. Harapan saya sih orang tua nantinya yang sudah memiliki anak ataupun anaknya sudah mau menikah seperti itu, mungkin apa ya, sebisa mungkin tidak terlalu memaksa kehendak sendiri dari orang tua. Sebisa mungkin anak itu diberi kebebasan lah, kerenggangan untuk memilih pilihannya, memilih apa masa depannya, mau fokus karir ataupun sekolah dan lain-lain seperti itu. Saya begitu sih, nggak harus dipaksa umur segini perempuan itu harus menikah. Nggak, perempuan itu nanti endingnya di rumah bakal cuma masak doang dan lain-lain. Menurut saya udah zaman sekarang tuh udah nggak kita buka pemahaman itu ya, ternyata enggak lebih terbuka lah mindsetnya. Harapan saya sih gitu sih. Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut saya sih
ya selain faktor dari orang tua juga sebenarnya dari diri sendiri juga sih sebenarnya. Jadi kita pasti kita juga bisa ngira-ngira sih kalau misalnya untuk usia-usia nikah tuh, misalnya kita ada kayak, kalau cewek sih memang rata-rata sih nikahnya mungkin ya umur-umur 19, 20 atau mungkin ya paling biasanya sih rata-rata maksimal 23-an gitu kan. Itu sebenarnya hal yang biasa sih sebenarnya, cuma kan masing-masing orang ini mentalnya beda-beda sih ya, kayak pemikirannya gitu. Terus juga apa namanya, intinya diri sendiri tuh bisa ngerti kita nih sebenarnya apa namanya udah siap nggak sih untuk menjalani pernikahan dan segala macem gitu kan. Jadi diri kita tuh juga harus bisa ngertiin diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memang belum siap ya udah jangan dipaksa gitu. Kalau misalnya orang tua memaksakan hal tersebut ya kita bisa memberikan dia apa namanya, membuka pikiran dia bahwa kita nih sebenarnya belum siap. Yang ngejalanin tuh aku sendiri gitu kan, maksudnya kita bisa bilang ke orang tua kayak gitu, yang jalanin ini kita sendiri bukan gini kan segala macam. Aku takutnya nanti kayak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya gitu kan, menjadi rusak juga rumah tangganya gitu kan segala macam kan. Pasti kan orang-orang tuh pingin kita nih ke depannya ya udah ngalir yang positif aja gitu kan. Tapi kan sekarang banyak banget orang yang kayak apa namanya ngambil kesimpulan nikah terus kayak apa namanya ujung-ujungnya kayak kandas dan segala macam. Itu kan pasti banyak banyak yang nggak pingin hal itu terjadi gitu loh. Ya. Sama menurut saya mungkin buat orang tua ataupun buat anak itu jangan terlalu termakan gengsi lah mengenai umur. Kan kadang sering kan sama orang-orang atau sama tetangga, teman-temannya, kok umur segini belum nikah sih, udah segini loh, ya saling gitu. Menurut saya patokan umur untuk menikah itu nggak ada sih menurut saya. Iya. Karena kita menikah itu ketika kita sudah siap. Jadi kan Bukan sudah mencapai suatu umur, suatu angka gitu. Semua tergantung dari pilihan sendiri gitu. Jadi nggak harus kudu umur segini nih kayaknya emang udah enak-enaknya buat nikah gitu segala macam. Sebenarnya tergantung dari sini. Kalau emang dia memilih untuk nikah ya udah, kalau misalnya enggak ya udah. Mau dia umur masih 20 pun tapi dia udah mapan, udah punya pekerjaan tetap dan lain-lain, sudah bisa menghidupkan anak orang, ya it's okay aja gitu loh. It's okay, nggak ada yang ngelarang gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya ya berarti pernikahan dini ini kan dilakukan karena banyak faktor-faktor ya, ternyata berkaitan dengan faktor sosial gitu. Apalagi itu juga terjadi di Indonesia. Gitu. Masih banyak di wilayah di Indonesia yang melakukan praktek pernikahan dini. Terus melihat dari dampaknya juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat membahayakan gitu. Faktornya dari kesehatan juga gitu loh. Jadi ada alasan kenapa di undang-undang perkawinan dinaikkan atau batasan usianya jadi umur 19 seperti itu. Terus diperketat alasan-alasan untuk melakukan dispensasi nikah. Jadi ketika melakukan dispensasi itu harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup kuat juga buat hakim untuk memperbolehkan. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nggak semata-merta dapat izin terus boleh gitu ya? Ya nggak alasannya alasannya kita datang bayar terus diperbolehkan. Jadi harus dengan alasan yang jelas juga. Gitu. Ya mungkin itu saja sih dari kita ya terkait tentang pernikahan dini dari perspektif kita dan dari argumentasi kita. Mungkin itu aja sih kurang lebihnya. Mungkin segitu obrolan kita bertiga pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan ada ilmu yang bisa diambil juga. Kurang dan lebihnya dari kita, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.